Pernahkah kamu merasa heran ketika ada orang yang tiba-tiba ingin mengenalmu lebih dekat, sering memperhatikanmu, atau bahkan menghargai pendapatmu, padahal kamu merasa tidak melakukan sesuatu yang istimewa? Banyak orang mengira bahwa daya tarik hanya ditentukan oleh wajah yang tampan, cantik, atau penampilan yang sempurna. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam psikologi, seseorang bisa dianggap menarik karena sikap, cara berbicara, pembawaan diri, hingga energi positif yang ia pancarkan kepada orang lain. Menarik di mata orang lain bukan berarti semua orang harus menyukaimu. Justru orang yang benar-benar menarik adalah mereka yang mampu membuat orang lain merasa nyaman, dihargai, dan penasaran untuk mengenalnya lebih jauh. Daya tarik seperti ini tidak bisa dibeli, tetapi bisa dibangun melalui kebiasaan dan karakter yang terus berkembang. Yang menarik, seringkali seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya memiliki pesona yang kuat. Ia menganggap semua perlakuan baik yang diterimanya adalah hal yang biasa, padahal orang-orang di sekitarnya melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas 7 tanda bahwa kamu adalah pribadi yang menarik di mata orang lain. Mungkin beberapa di antaranya sudah sering kamu alami tanpa pernah menyadarinya. Simak sampai akhir, karena siapa tahu salah satu tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu sekarang juga. 2. Orang sering mengingat hal-hal kecil tentang dirimu. Tanda berikutnya bahwa kamu memiliki daya tarik di mata orang lain adalah ketika mereka mampu mengingat hal-hal kecil tentang dirimu. Sekilas, ini mungkin terlihat biasa saja. Namun jika dipahami lebih dalam, kemampuan seseorang mengingat detail tentang orang lain menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar memberikan perhatian. Dan perhatian adalah salah satu bentuk ketertarikan yang paling tulus. Coba ingat kembali pengalamanmu. Mungkin ada teman yang masih mengingat minuman favoritmu, makanan yang tidak kamu sukai, atau kebiasaanmu datang lebih awal ke suatu acara. Bahkan ada yang masih mengingat cerita yang pernah kamu sampaikan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun yang lalu. Padahal menurutmu, cerita itu tidak terlalu penting. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Dalam psikologi, manusia cenderung lebih mudah menyimpan informasi tentang orang yang dianggap penting atau menarik bagi dirinya. Otak bekerja secara selektif. Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi, tetapi tidak semuanya disimpan dalam ingatan jangka panjang. Yang biasanya bertahan adalah hal-hal yang memiliki nilai emosional atau berkaitan dengan seseorang yang meninggalkan kesan positif. Itulah sebabnya, ketika seseorang mengingat detail kecil tentang dirimu, bisa jadi bukan karena daya ingatnya luar biasa. Bisa jadi karena kehadiranmu cukup berarti sehingga otaknya secara alami memberi perhatian lebih. Misalnya, kamu pernah mengatakan bahwa kamu sangat menyukai hujan. Beberapa minggu kemudian, saat hujan turun, temanmu mengirim pesan, "Jadi ingat kamu, katanya kamu suka suasana seperti ini." Kalimat sederhana seperti itu menunjukkan bahwa ia benar-benar memperhatikan apa yang pernah kamu katakan. Contoh lain, mungkin kamu pernah bercerita bahwa kamu sedang mempersiapkan wawancara kerja, ujian, atau proyek penting. Beberapa hari kemudian, tanpa diminta, seseorang menghubungimu dan bertanya, "Bagaimana hasilnya? Semoga berjalan lancar." Ya, mungkin menurutmu itu hanya bentuk basa-basi. Namun kenyataannya, banyak orang bahkan lupa dengan percakapan yang terjadi kemarin. Jadi ketika ada seseorang yang masih mengingat hal-hal kecil tentang hidupmu, itu adalah tanda bahwa kamu meninggalkan kesan yang cukup kuat dalam pikirannya. Daya tarik seperti ini tidak selalu berhubungan dengan hubungan romantis. Dalam pertemanan, lingkungan kerja, bahkan keluarga, orang-orang yang menarik biasanya lebih mudah dikenang. Mereka memiliki cara berbicara yang hangat, sikap yang konsisten, serta karakter yang membuat orang lain merasa nyaman. Akibatnya, setiap interaksi bersama mereka terasa lebih bermakna dibandingkan percakapan biasa. Menariknya lagi, orang yang memiliki daya tarik seringkali tidak berusaha keras agar diperhatikan. Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam sebuah kelompok. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan semua pencapaian atau mencari validasi dari orang lain. Justru karena mereka tampil apa adanya, orang lain merasa lebih mudah mengingat mereka.
3. Orang sering meminta pendapatmu, bahkan untuk hal-hal penting. Tanda berikutnya bahwa kamu adalah pribadi yang menarik di mata orang lain adalah ketika mereka sering meminta pendapatmu. Bukan hanya untuk urusan sepele, tetapi juga untuk keputusan-keputusan yang menurut mereka penting. Mungkin mereka bertanya tentang pekerjaan, hubungan, pendidikan, bisnis, atau bahkan masalah pribadi yang tidak mereka ceritakan kepada banyak orang. Sekilas, hal ini mungkin terlihat biasa. Kamu mungkin berpikir, mereka hanya ingin mendengar pendapat orang lain. Namun jika ini terjadi berulang kali dengan orang yang berbeda, itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Mereka melihatmu sebagai sosok yang layak didengarkan. Dalam psikologi, manusia cenderung mencari masukan dari orang yang mereka anggap memiliki kualitas tertentu. Kualitas itu tidak selalu berarti paling pintar atau paling berpengalaman. Justru seringkali orang memilih meminta pendapat kepada seseorang yang dinilai bijaksana, tenang, dan mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Inilah yang membuat daya tarik tidak selalu identik dengan penampilan. Seseorang bisa saja memiliki wajah yang sangat menarik, tetapi jika ia dikenal suka menghakimi atau berbicara tanpa berpikir, orang akan ragu meminta pendapatnya. Sebaliknya, ada orang yang tampil sederhana, tetapi kata-katanya selalu dipertimbangkan karena selama ini ia menunjukkan kedewasaan dalam bersikap. Bayangkan ada dua rekan kerja. Yang pertama selalu ingin menjadi orang yang paling benar. Ia sering memotong pembicaraan dan sulit menerima pendapat yang berbeda. Yang kedua lebih banyak mendengarkan, berbicara dengan tenang, dan memberikan saran tanpa merendahkan siapapun. Ketika seseorang sedang menghadapi masalah, kepada siapa mereka akan lebih dulu meminta masukan? Jawabannya seringkali adalah orang kedua. Mengapa? Karena manusia tidak hanya membutuhkan solusi, mereka juga membutuhkan rasa aman ketika menceritakan masalahnya. Mereka ingin didengar, bukan dihakimi. Mereka ingin dibimbing, bukan dipermalukan. Jika kamu mampu memberikan perasaan itu, orang akan menganggapmu sebagai sosok yang memiliki nilai lebih. Ada satu kebiasaan yang hampir selalu dimiliki oleh orang-orang seperti ini, yaitu mereka tidak terburu-buru memberikan jawaban. Mereka mendengarkan sampai selesai, mengajukan pertanyaan jika ada yang belum jelas, lalu baru menyampaikan pendapatnya. Sikap seperti ini membuat orang merasa bahwa pendapat yang diberikan benar-benar dipikirkan, bukan sekadar respon spontan. Selain itu, orang yang menarik biasanya tidak memaksakan agar sarannya selalu diikuti. Mereka menyampaikan pandangan dengan rendah hati. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri. Justru karena tidak memaksa, kata-kata mereka terasa lebih berbobot. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang setiap berbicara selalu membuatmu berpikir? Ia tidak banyak bicara, tetapi ketika berbicara, kalimatnya terasa bermakna. Orang seperti ini biasanya memiliki pengaruh yang besar tanpa harus meninggikan suara. Kehadirannya membawa ketenangan dan pendapatnya dihargai karena lahir dari proses berpikir, bukan dari emosi sesaat. Sebaliknya, ada juga orang yang selalu ingin didengar. Mereka memberikan pendapat tentang apapun, bahkan ketika tidak diminta. Anehnya, semakin sering mereka berbicara, semakin sedikit orang yang benar-benar mendengarkan. Hal ini terjadi karena mereka lebih fokus ingin terlihat pintar daripada benar-benar membantu. Disinilah letak perbedaannya. Orang yang menarik tidak berbicara untuk mengesankan orang lain. Mereka berbicara karena ingin memberikan manfaat. Akibatnya, setiap kali mereka menyampaikan pendapat, orang lain lebih mudah mempercayainya. Jika kamu menyadari bahwa teman, keluarga, atau rekan kerja sering berkata, "Menurutmu bagaimana?" Atau, "Aku ingin dengar pendapatmu dulu." Jangan langsung menganggap itu sebagai kebiasaan biasa. Bisa jadi mereka melihatmu sebagai sosok yang mampu memberikan perspektif yang menenangkan. Bahkan dalam hubungan pertemanan, orang yang menarik sering menjadi tempat kembali ketika seseorang sedang bingung. Mereka mungkin tidak selalu memiliki jawaban yang sempurna, tetapi mereka mampu membantu orang lain melihat masalah dengan lebih jernih. Kadang-kadang satu kalimat sederhana dari mereka sudah cukup untuk membuat seseorang merasa lebih tenang. Namun penting juga untuk menjaga keseimbangan. Menjadi tempat orang meminta pendapat bukan berarti kamu harus memikul semua masalah mereka. Kamu tetap berhak mengatakan, "Maaf,
aku belum cukup memahami masalah ini, atau aku rasa keputusan terbaik tetap ada di tanganmu. Sikap seperti ini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran dan kedewasaan. Ironisnya, semakin bijaksana seseorang, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak mengetahui segalanya. Ia tidak malu mengakui keterbatasannya, dan justru kerendahan hati itulah yang membuat orang semakin menghormatinya. 4. Kehadiranmu sering membuat suasana menjadi lebih positif. Salah satu tanda yang sering tidak disadari bahwa kamu menarik di mata orang lain adalah kehadiranmu mampu mengubah suasana menjadi lebih positif. Bukan berarti kamu harus selalu menjadi orang yang paling lucu, paling ramai, atau paling banyak berbicara. Justru, daya tarik seperti ini muncul karena orang lain merasa ada energi yang menenangkan dan menyenangkan ketika kamu berada di sekitar mereka. Pernahkah kamu memasuki sebuah ruangan, lalu beberapa saat kemudian suasana yang tadinya canggung perlahan menjadi lebih santai? Atau mungkin saat kamu bergabung dalam sebuah percakapan, orang-orang mulai lebih banyak tersenyum, tertawa, dan merasa nyaman untuk berbicara. Jika hal seperti ini sering terjadi, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kehadiranmu membawa pengaruh yang positif. Dalam psikologi, ada sebuah fenomena yang disebut emotional contagion atau penularan emosi. Artinya, emosi seseorang dapat menular kepada orang lain melalui ekspresi wajah, nada bicara, bahasa tubuh, dan sikap sehari-hari. Ketika seseorang memancarkan ketenangan dan energi yang positif, orang-orang di sekitarnya cenderung ikut merasakan hal yang sama, meskipun mereka tidak menyadarinya. Itulah sebabnya ada orang yang baru hadir beberapa menit saja, tetapi suasana langsung terasa lebih hangat. Sebaliknya, ada pula orang yang datang dengan wajah penuh keluhan, nada bicara yang kasar, atau sikap yang selalu negatif. Tanpa sadar, suasana yang tadinya menyenangkan berubah menjadi tegang. Orang yang menarik biasanya termasuk dalam kelompok pertama. Mereka tidak memaksakan diri untuk menghibur semua orang, tetapi mereka memiliki kebiasaan yang membuat lingkungan di sekitarnya terasa lebih nyaman. Mereka mampu tersenyum dengan tulus, menyapa orang lain dengan ramah, dan menghargai setiap orang tanpa memandang status atau latar belakang. Hal-hal sederhana seperti mengucapkan terima kasih, memberikan pujian yang tulus, atau menanyakan kabar seseorang dengan sungguh-sungguh, ternyata memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Sikap seperti ini membuat orang merasa dihargai. Dan ketika seseorang merasa dihargai, ia akan mengasosiasikan kehadiranmu dengan perasaan yang menyenangkan. Menariknya, orang yang membawa energi positif bukan berarti hidupnya selalu bahagia. Mereka juga memiliki masalah, mengalami kegagalan, bahkan pernah merasa kecewa. Bedanya, mereka tidak menjadikan semua itu sebagai alasan untuk menyebarkan emosi negatif kepada orang lain. Mereka memilih untuk tetap bersikap baik, tetap menjaga tutur kata, dan tidak melampiaskan kekesalannya kepada orang yang tidak bersalah. Inilah bentuk kedewasaan emosional yang diam-diam membuat seseorang tampak lebih menarik. Coba bayangkan dua situasi yang berbeda. Pada situasi pertama, ada seseorang yang setiap kali berkumpul selalu mengeluh. Apapun topiknya, ia selalu menemukan sisi buruknya. Ia mengkritik banyak hal, meremehkan orang lain, dan sulit melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif. Mungkin awalnya orang-orang masih mendengarkan, namun lama-kelamaan mereka akan merasa lelah dan mulai menjaga jarak. Sekarang bayangkan situasi kedua. Ada seseorang yang tidak selalu berbicara banyak, tetapi ketika berbicara, ia membawa semangat. Ia mampu membuat orang lain merasa lebih optimis. Ketika ada teman yang sedang gagal, ia tidak meremehkan atau menyalahkan. Ia memberikan dukungan yang realistis dan mengingatkan bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Kira-kira, kepada siapa orang akan lebih senang berkumpul? Jawabannya tentu sudah bisa ditebak. Manusia secara alami tertarik kepada orang-orang yang membuat hidup terasa lebih ringan, bukan lebih berat. Mereka mencari lingkungan yang memberi ketenangan, harapan, dan kenyamanan. Jika kamu mampu menjadi salah satu sumber perasaan itu, maka kamu memiliki daya tarik yang sangat kuat.
Hal lain yang juga menjadi ciri orang dengan energi positif adalah kemampuannya mengendalikan respons terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Ketika terjadi kesalahpahaman, mereka tidak langsung bereaksi dengan kemarahan. Mereka memilih memahami keadaan terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Sikap seperti ini membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya karena mereka tahu bahwa setiap masalah dapat dibicarakan dengan kepala dingin. Selain itu, orang yang menarik biasanya tidak suka menjatuhkan orang lain demi membuat dirinya terlihat lebih baik. Mereka tidak merasa perlu bergosip, mempermalukan seseorang, atau mencari perhatian dengan cara merendahkan orang lain. Justru mereka lebih senang memberikan apresiasi ketika melihat orang lain berhasil. Mereka percaya bahwa kesuksesan orang lain tidak mengurangi nilai dirinya sendiri. 5. Orang sering mencari alasan untuk berinteraksi denganmu. Salah satu tanda yang paling mudah dikenali tetapi sering diabaikan adalah ketika orang lain terus mencari alasan untuk berinteraksi denganmu. Mereka mungkin mengirim pesan hanya untuk menanyakan hal yang sebenarnya bisa mereka cari sendiri. Mereka mengajakmu berbincang meskipun tidak ada topik yang benar-benar penting. Mereka menyapamu lebih dulu ketika bertemu, atau sengaja memperpanjang percakapan agar kebersamaan itu tidak cepat berakhir. Banyak orang mengira bahwa hal-hal seperti ini hanyalah bentuk keramahan biasa. Memang, dalam beberapa situasi bisa saja demikian. Namun jika pola tersebut terus berulang dan dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda, kemungkinan besar ada alasan lain di baliknya. Mereka menikmati kehadiranmu dan merasa bahwa berbicara denganmu memberikan pengalaman yang menyenangkan. Pada dasarnya, manusia cenderung mengulangi pengalaman yang memberikan perasaan positif. Sama seperti kita ingin kembali ke tempat yang membuat kita nyaman, kita juga cenderung ingin kembali berbicara dengan orang yang membuat hati terasa lebih tenang. Itulah sebabnya orang yang menarik tidak perlu mengejar perhatian. Justru perhatian itu datang dengan sendirinya karena orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Perhatikan lingkunganmu. Apakah ada teman yang sering tiba-tiba mengirimkan video lucu, meme, atau berita menarik hanya agar bisa memulai percakapan? Atau rekan kerja yang selalu memilih duduk di dekatmu saat makan siang? Mungkin ada tetangga yang sengaja berhenti beberapa menit hanya untuk mengobrol ketika bertemu di jalan. Hal-hal sederhana seperti ini seringkali menjadi tanda bahwa keberadaanmu memiliki arti bagi mereka. Yang menarik, alasan yang mereka gunakan kadang terlihat sangat sepele. Mereka bertanya sesuatu yang sebenarnya sudah mereka ketahui jawabannya. Mereka meminta pendapatmu tentang hal kecil, atau menghubungimu hanya untuk mengatakan, "Tadi aku jadi ingat kamu." Jika dipikirkan secara logis, mereka sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan jawaban dari pertanyaan itu. Yang mereka inginkan adalah kesempatan untuk membangun kembali koneksi denganmu. Dalam psikologi hubungan, hal ini menunjukkan adanya approach behavior, yaitu kecenderungan seseorang untuk mendekati individu yang memberikan pengalaman emosional yang positif. Sebaliknya, manusia akan cenderung menghindari orang yang membuat mereka merasa tertekan, dihakimi, atau tidak dihargai. Karena itu, jika banyak orang secara alami mendekat kepadamu, kemungkinan besar mereka mengasosiasikan kehadiranmu dengan rasa nyaman. Namun perlu dipahami, daya tarik seperti ini bukan berarti semua orang akan selalu menyukaimu. Akan selalu ada orang yang tidak cocok dengan kepribadianmu, dan itu adalah hal yang wajar. Tujuan hidup bukanlah membuat semua orang menyukaimu, melainkan menjadi pribadi yang tulus sehingga hubungan yang terbangun benar-benar berkualitas. Ironisnya, semakin seseorang terlalu berusaha agar disukai semua orang, semakin besar kemungkinan ia kehilangan jati dirinya. Ia mulai mengatakan apa yang ingin didengar orang lain, menyembunyikan pendapatnya sendiri, bahkan rela mengorbankan prinsip hanya agar tetap diterima. Padahal orang yang benar-benar menarik justru tidak melakukan hal itu. Mereka tidak memaksakan diri untuk menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Mereka tahu kapan harus bercanda dan kapan harus serius. Mereka mampu menghargai orang lain tanpa kehilangan identitasnya. Karena itulah hubungan yang mereka bangun terasa lebih tulus dan lebih bertahan lama. Ada satu kebiasaan lain yang sering muncul ketika seseorang tertarik dengan kehadiranmu. Mereka akan mengingat momen-momen kecil yang pernah kalian alami bersama. Misalnya, mereka tiba-tiba berkata,
Ingat waktu kita pernah membahas hal itu? Atau, aku jadi ingat obrolan kita beberapa minggu lalu. Ucapan seperti ini menunjukkan bahwa interaksi bersamamu bukan sekadar percakapan yang lewat begitu saja. Ada kesan yang tertinggal dalam ingatan mereka. Selain itu, orang yang menikmati kehadiranmu biasanya juga menunjukkan bahasa tubuh yang positif. Saat berbicara, mereka menghadap ke arahmu, menjaga kontak mata dengan nyaman, tersenyum secara alami, dan tampak benar-benar terlibat dalam percakapan. Mereka tidak terburu-buru mengakhiri obrolan atau terus-menerus melihat jam maupun ponsel. Sebaliknya, mereka sering memberikan respons yang membuat percakapan terus mengalir. Mereka mengajukan pertanyaan lanjutan, menanggapi ceritamu dengan antusias, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Semua itu merupakan sinyal bahwa mereka menghargai interaksi yang sedang terjadi. 6. Kamu tetap menjadi diri sendiri, tanpa berusaha mengesankan siapapun. Salah satu tanda paling kuat bahwa kamu menarik di mata orang lain justru terlihat dari sesuatu yang bertolak belakang dengan anggapan banyak orang. Kamu tidak sibuk berusaha membuat semua orang terkesan. Kamu tidak merasa harus selalu tampil sempurna, selalu benar, atau selalu menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, kamu merasa cukup nyaman menjadi dirimu sendiri. Dan tanpa disadari, sikap inilah yang membuat orang lain semakin menghargaimu. Di zaman sekarang, banyak orang berlomba-lomba membangun citra. Mereka ingin terlihat sukses, populer, kaya, atau sempurna di mata orang lain. Media sosial seringkali memperkuat dorongan tersebut. Orang hanya menampilkan sisi terbaik dalam hidupnya, sehingga banyak orang merasa harus melakukan hal yang sama agar dianggap menarik. Padahal daya tarik yang dibangun hanya dari pencitraan biasanya tidak bertahan lama. Mengapa? Karena manusia memiliki kemampuan untuk merasakan apakah seseorang sedang bersikap tulus atau hanya sedang memainkan peran. Mungkin kita tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tetapi kita bisa merasakannya melalui cara seseorang berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Orang yang terus berusaha mengesankan orang lain biasanya terlihat terlalu berhati-hati. Mereka takut salah bicara. Mereka selalu ingin mendapatkan persetujuan. Mereka sulit mengatakan tidak karena khawatir akan ditolak. Akibatnya, mereka justru kehilangan sesuatu yang paling penting, yaitu keaslian diri. Sebaliknya, orang yang menarik memiliki rasa percaya diri yang sehat. Mereka tidak merasa harus menjadi lebih hebat dari orang lain untuk mendapatkan penghargaan. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kepercayaan diri seperti ini bukanlah kesombongan. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar percaya diri tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka tidak suka membanggakan pencapaiannya secara berlebihan. Mereka tidak mencari pujian dalam setiap percakapan. Jika orang lain menghargainya, mereka bersyukur. Jika tidak, mereka tetap melanjutkan hidup tanpa merasa kehilangan nilai dirinya. Sikap inilah yang membuat mereka terlihat tenang. Coba perhatikan orang-orang yang paling kamu hormati dalam hidupmu. Kemungkinan besar, mereka bukan orang yang setiap hari menceritakan kehebatan dirinya. Mereka tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Mereka juga tidak mudah terpancing ketika ada yang meremehkannya. Mereka tahu siapa dirinya. Dan karena mereka mengenal dirinya sendiri, mereka tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus dari lingkungan sekitar. Dalam psikologi, seseorang yang memiliki penerimaan diri yang baik cenderung memancarkan ketenangan emosional. Ia tidak mudah goyah hanya karena kritik. Ia juga tidak terlalu melambung ketika dipuji. Ia memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, melainkan oleh karakter yang terus ia bangun. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki prinsip yang jelas. Mereka tahu apa yang mereka yakini dan apa yang mereka perjuangkan. Namun menariknya, mereka tidak memaksakan prinsip tersebut kepada orang lain. Mereka mampu menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati dirinya. Misalnya, dalam sebuah diskusi, mereka berani menyampaikan pendapat dengan sopan. Jika ada orang yang tidak setuju, mereka tidak langsung tersinggung atau marah. Mereka mendengarkan, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, lalu tetap bersikap tenang. Sikap seperti ini menunjukkan kedewasaan, dan kedewasaan selalu memiliki daya tarik tersendiri. Selain itu, orang yang menjadi dirinya sendiri juga cenderung lebih konsisten.
Mereka tidak berubah-ubah hanya karena sedang berada di lingkungan yang berbeda. Cara mereka memperlakukan atasan tidak jauh berbeda dengan cara mereka memperlakukan bawahan. Mereka tetap menghormati semua orang tanpa memandang status sosial. Konsistensi inilah yang membuat orang lain merasa percaya. Bayangkan jika kamu bertemu seseorang yang sangat ramah ketika membutuhkan bantuan, tetapi berubah dingin setelah keinginannya tercapai. Cepat atau lambat, orang akan menyadari bahwa keramahan itu hanya sebuah strategi. Sebaliknya, jika seseorang selalu bersikap baik, baik ketika sedang berhasil maupun ketika sedang mengalami kesulitan, orang akan melihat bahwa kebaikan itu benar-benar berasal dari karakternya. Inilah yang membedakan pesona yang sementara dengan pesona yang bertahan lama. Ada satu hal lagi yang sering dimiliki oleh orang-orang yang autentik. Mereka tidak takut mengakui kesalahan. Ketika melakukan kekeliruan, mereka tidak sibuk mencari kambing hitam. Mereka berani berkata, "Ya, itu memang kesalahanku. Aku akan memperbaikinya." Kalimat sederhana seperti ini justru meningkatkan rasa hormat orang lain. Mengapa? Karena mengakui kesalahan membutuhkan keberanian yang tidak dimiliki semua orang. 7. Orang menghormatimu bahkan saat kamu tidak berusaha mencari perhatian. Tanda terakhir yang menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang menarik di mata orang lain adalah ketika mereka menghormatimu tanpa kamu harus memintanya. Mereka mendengarkan saat kamu berbicara. Mereka menghargai keputusanmu. Mereka menjaga sikap ketika berada di hadapanmu. Semua itu terjadi secara alami, bukan karena mereka takut, melainkan karena mereka benar-benar menghargai siapa dirimu. Banyak orang mengira bahwa rasa hormat hanya bisa diperoleh melalui jabatan, kekayaan, atau kekuasaan. Padahal kenyataannya, banyak orang yang memiliki posisi tinggi tetapi tidak benar-benar dihormati. Mereka mungkin ditaati karena memiliki wewenang, tetapi begitu mereka pergi, orang-orang justru membicarakan keburukannya. Sebaliknya, ada orang yang tidak memiliki jabatan istimewa, tetapi kehadirannya selalu dihargai. Ketika ia berbicara, orang lain mendengarkan. Ketika ia memberikan saran, orang mempertimbangkannya. Ketika ia tidak hadir, kehadirannya justru dirindukan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena rasa hormat sejati tidak lahir dari status, melainkan dari karakter. Orang yang memiliki daya tarik biasanya tidak merasa perlu membuktikan bahwa dirinya penting. Mereka tidak terus-menerus mencari pengakuan. Mereka juga tidak memaksakan orang lain untuk menghormatinya. Mereka memahami bahwa penghormatan adalah sesuatu yang tumbuh dari tindakan yang konsisten, bukan dari tuntutan. Perhatikan orang-orang yang benar-benar berwibawa. Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling banyak berbicara dalam sebuah diskusi. Bahkan seringkali mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Namun ketika mereka akhirnya menyampaikan pendapat, suasana menjadi lebih tenang. Orang-orang memberi ruang karena mereka tahu bahwa setiap kata yang diucapkan memiliki makna. Inilah bentuk karisma yang sesungguhnya. Karisma bukan tentang berbicara dengan suara paling keras. Karisma adalah kemampuan menghadirkan ketenangan, keyakinan, dan rasa percaya hanya melalui sikap yang konsisten. Dalam psikologi sosial, manusia cenderung menghormati orang yang memiliki integritas. Integritas berarti adanya keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Jika seseorang selalu menepati janji, bertanggung jawab atas tindakannya, dan tetap memegang prinsip meskipun tidak ada yang melihat, perlahan-lahan ia akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan inilah yang kemudian berkembang menjadi rasa hormat. Sebaliknya, seseorang yang pandai berbicara tetapi sering mengingkari ucapannya akan kehilangan wibawa. Mungkin ia masih bisa menarik perhatian untuk sementara waktu, tetapi sulit mendapatkan penghormatan yang bertahan lama. Orang yang menarik juga tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal kecil. Ketika ada yang mengkritik, mereka tidak langsung membalas dengan emosi. Ketika ada yang meremehkan, mereka tidak merasa harus membuktikan diri saat itu juga. Mereka memahami bahwa tidak semua pendapat harus dilawan dan tidak semua kesalahpahaman harus dijelaskan. Sikap tenang seperti ini seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal justru dibutuhkan kekuatan mental yang besar untuk tetap mengendalikan diri ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Bayangkan dua orang yang menerima kritik. Orang pertama langsung marah,
membela diri, bahkan menyerang balik orang yang mengkritiknya. Orang kedua mendengarkan terlebih dahulu, mengambil bagian yang memang perlu diperbaiki, lalu mengabaikan kritik yang tidak membangun. Siapa yang tampak lebih dewasa? Sebagian besar orang akan memilih orang kedua. Mengapa? Karena kemampuan mengendalikan diri selalu lebih mengesankan daripada kemampuan mengendalikan orang lain. Selain itu, orang yang dihormati biasanya tidak haus menjadi pusat perhatian. Mereka tidak merasa harus ikut berbicara dalam setiap pembahasan. Mereka tidak selalu ingin menjadi orang yang paling terlihat. Mereka sadar bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa sering ia tampil, tetapi dari seberapa besar dampak yang ia berikan. Justru karena mereka tidak mengejar perhatian, perhatian itu datang dengan sendirinya. Ada sebuah pelajaran menarik dalam filsafat stoikisme yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita, tetapi kita bisa mengendalikan karakter yang kita bangun setiap hari. Ketika seseorang fokus memperbaiki dirinya, menjaga ucapan, mengendalikan emosi, dan memperlakukan orang lain dengan hormat, maka penghargaan dari lingkungan akan datang sebagai akibat, bukan sebagai tujuan. Inilah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Mereka terlalu sibuk mengejar citra hingga melupakan karakter. Mereka ingin terlihat hebat sebelum benar-benar menjadi pribadi yang berkualitas. Padahal orang lain mungkin bisa tertipu oleh penampilan untuk sementara waktu. Tetapi mereka akan mengenal karakter kita melalui kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Pada akhirnya, menjadi pribadi yang menarik bukanlah tentang memiliki wajah yang sempurna, pakaian yang mahal, atau selalu menjadi pusat perhatian. Daya tarik yang sesungguhnya lahir dari karakter yang kamu bangun setiap hari. Dari caramu memperlakukan orang lain, caramu mengendalikan emosi, caramu mendengarkan, hingga caramu tetap menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura demi mendapatkan pengakuan. Jika setelah menonton video ini kamu menyadari bahwa beberapa tanda tadi ada dalam dirimu, jangan ragu untuk terus mempertahankannya. Namun jika kamu merasa masih belum memiliki sebagian dari tanda tersebut, jangan berkecil hati. Semua kualitas itu bukanlah bakat yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Semua bisa dipelajari, dilatih, dan dibangun sedikit demi sedikit melalui kebiasaan yang baik. Ingatlah, orang mungkin akan melupakan penampilanmu seiring berjalannya waktu. Mereka juga bisa lupa apa yang pernah kamu katakan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana perasaan mereka ketika berada di dekatmu. Jika kehadiranmu mampu membuat seseorang merasa nyaman, dihargai, dan termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik, maka kamu telah memiliki daya tarik yang jauh lebih berharga daripada sekadar penampilan fisik. Jadilah pribadi yang terus bertumbuh, bukan untuk membuat semua orang menyukaimu, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena ketika kualitas dirimu terus meningkat, penghargaan, kepercayaan, dan rasa hormat dari orang lain akan datang dengan sendirinya. Kalau menurutmu pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya seputar psikologi, pengembangan diri, dan filsafat yang dapat membantu kamu memahami diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, pesona yang paling kuat bukanlah apa yang terlihat oleh mata, melainkan karakter yang mampu menyentuh hati setiap orang yang mengenalmu.